Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, jumpa lagi kita pada video pembelajaran kali ini pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 5 pada muatan pembelajaran IPA. Pada muatan pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi seputar yang pertama, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya, dan materi yang kedua tentang manfaat peredaran darah yang lancar. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Kita sebagai manusia memiliki organ peredaran darah yang sangat penting bagi tubuh kita, yaitu namanya jantung. Jantung merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah juga terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme yaitu segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas 3 macam. Yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Dan yang ketiga, darah. Kita masuk yang pertama, sistem peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung, sebagaimana sudah Ibu jelaskan tadi, berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Bagaimana cara jantung ini memompakan darah ke seluruh tubuh? Yaitu dengan cara melakukan proses kontraksi, yaitu dia menguncup, dan melakukan proses relaksasi, yaitu jantungnya mengembang. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah itu berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 jenis. Yang pertama, pembuluh arteri. Yang kedua, pembuluh kapiler. Dan yang ketiga, pembuluh vena. Apa itu pembuluh arteri? Pembuluh arteri adalah pembuluh yang dialiri oleh darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Dan yang ketiga, pembuluh vena yaitu pembuluh yang dialiri oleh darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Jadi ada 3 jenis pembuluh darah, tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Apa perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena?
Yang pertama, kalau pembuluh darah arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena terletak dekat permukaan tubuh, atau bisa anak ibu lihat permukaan kulitnya yang berwarna kebiru-biruan atau keungu-unguan. Yang kedua, dinding pembuluh arteri lebih tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh darah vena dindingnya lebih tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, pembuluh darah arteri alirannya berasal dari jantung. Sedangkan pembuluh darah vena alirannya menuju ke jantung atau dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Dan yang terakhir, pembuluh arteri itu denyutnya terasa. Bisa anak ibu rasakan denyutnya di pergelangan tangan, di pangkal leher. Sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Itulah 4 perbedaan antara pembuluh vena dan pembuluh arteri. Berdasarkan alirannya, darah ini ada 2 macam peredarannya. Yang pertama, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Jadi bisa kita lihat skemanya, yaitu darah dari bilik kiri ke aorta, kemudian ke pembuluh kapiler seluruh tubuh, kemudian terus ke vena atas dan bawah, lalu kembali ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Jadi skemanya bisa anak ibu lihat, darah dari bilik kanan terus ke arteri paru-paru, kemudian masuk ke dalam paru-paru, dari paru-paru terus ke vena paru-paru, lalu kembali ke serambi jantung, yaitu serambi kiri. Jadi bisa anak ibu lihat perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita masuk organ yang ketiga, yaitu darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau yang dikenal dengan eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Apa fungsi darah ini? Fungsi darah yang pertama untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini dilakukan oleh sel darah putih. Dan yang terakhir, menutup luka. Jika anak ibu luka, nanti tiba-tiba darahnya berhenti, itu ditutup oleh keping-keping darah, sehingga darah tidak meluber ke mana-mana. Kita masuk pada materi kedua, yaitu manfaat peredaran darah yang lancar. Jadi apa manfaat yang bisa kita rasakan jika sistem peredaran darah kita ini lancar pada tubuh kita? Yang pertama, kita akan selalu sehat. Jika peredaran darah kita lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke organ-organ dalam tubuh akan lancar sehingga fungsinya berjalan dengan baik. Yang kedua, kita bebas dari penyakit jantung atau penyakit stroke. Jika peredaran darah kita lancar,
oksigen dan zat makanan masuk ke jantung dan otak terpenuhi dengan baik, maka kedua organ ini dapat bekerja dengan baik. Peredaran darahnya lancar ke jantung, peredaran darahnya lancar ke otak, dan zat makanan pun bisa teralirkan sehingga kita terbebas dari penyakit jantung atau penyakit stroke. Yang ketiga, paru-paru kita lebih sehat. Jika kita mendapatkan cukup oksigen, zat makanan yang bergizi, paru-paru kita akan bekerja dengan baik. Karena jika peredaran darah lancar, paru-paru kita juga lebih sehat dan oksigen pun lebih banyak di dalam tubuh kita. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik. Misalnya, makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Semoga anak ibu dapat memahami materi kita pada kali ini. Sudahi video kita pada kali ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.